Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dipersilahkan. Oke, dicukupkan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang TPA, TBI, PKN STAN. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru ya teman-teman ya. Soalnya dulu juga pernah ada 2019, 18, 17 sudah ada teman-teman. Nah setelah itu pakainya UTBK, pakai UTBK nggak pakai TPA TBI lagi. Tapi sekarang untuk tahun ini menggunakan TPA TBI lagi. Nah TPA itu apa? TPA adalah tes potensi akademik, terdiri dari 45 soal ya teman-teman. Untuk 45 soal itu dikerjakan dalam waktu 40 menit. Nah tapi di tahun 2000 sekitar 17 dulu itu jumlah soalnya sekitar 120 teman-teman, 120 dalam waktu 100 menit. Tapi untuk tahun setelahnya menggunakan jumlah soalnya 45 untuk TPA-nya, dikerjakan dalam waktu 40 menit. Artinya satu soal itu kurang dari 1 menit. Nah untuk ambang batasnya mengerjakan TPA ini di angka 67. Jadi minimal banget kalian harus memperoleh skor 67. Untuk sistem penilaiannya seperti apa? Untuk sistem penilaiannya yang benar itu nilainya 4, kalau salah -1, kalau kosong ya 0 gitu. Apakah dikosongin semua? Ya jangan. Ada nilai ambang batasnya, harus dijawab dengan benar ya teman-teman ya, dimaksimalkan. Nah untuk materinya TPA ada banyak banget, banyak tapi nggak banget, banyak. Yang pertama ada verbal, itu ada kosakata, sinonim, antonim, analogi, dan bacaan. Terus ada kuantitatif, ada operasi hitung bilangan, perbandingan dua variabel, soal cerita. Soal cerita itu macam-macam ya teman-teman. Ada aritmatika sosial, untung rugi, harga jual, harga beli. Terus ada peluang, statistika, operasi hitung, bangun datar, kecepatan, perbandingan, bangun ruang, himpunan, FPB, KPK, fungsi, baris dan deret, diagram, dan SPL, DV. Selanjutnya penalaran tentang penarikan kesimpulan, baris dan deret, penalaran analitis, rotasi gambar, analogi gambar, dan konsistensi gambar. Nah untuk contoh skornya nih teman-teman, contohnya mengerjakan 25 soal, itu minimal banget 20 benar, 5 soal boleh salah. Artinya kalau dia mengerjakan 25 soal dengan toleransi 20 soal benar, 20 kali 4 80, 5 dikali -1 -5 80 kurang 5, totalnya adalah 75. Jadi untuk soal yang pertama, untuk contoh skor yang pertama ini dia memperoleh skornya sekitar 75 teman-teman. Ambang batasnya tadi 67, masih oke lah, tapi agak ngepres ya teman-teman. Jadi untuk yang ini, yang atas ini untuk kategori siswa yang kemampuannya rendah teman-teman. Walaupun dia di atas KKM, di atas nilai ambang batas, tapi agak mepet ya. Terus yang 35 soal dikerjakan, 25 benar, 10 boleh salah. 25 benar itu 25 kali 4 100, 10 kali -1 -10 dikurangi hasilnya 90. Lumayan ya teman-teman nih. Yang 35 soal, 25 soal benar, 10 salah itu termasuk kategori yang sedang ya teman-teman. Terus yang terakhir itu ada yang kategorinya pintar atau tinggi. 45 dikerjakan, 35 soal benar, 35 kali 4 140, 10 kali -1 -10. Jadi totalnya dia memperoleh 130 gitu. Nah ini beberapa tips mengerjakan TPA. Yang pertama, pilih soal yang mudah dan jangan terpaku pada satu soal yang sulit. Artinya kalau kalian ngerjain satu soal sulit, nggak bisa ngerjain, ya udah ditinggal dulu, pilih soal yang mudah dulu. Nanti kalau ada waktu bisa balik lagi ya teman-teman ya. Jangan satu soal dipantengin terus, nanti menghabiskan waktu, wasting time. Yang kedua, gunakan pendekatan untuk angka rumit. Kalau angkanya jelek, kita bisa menggunakan pendekatan yang paling dekat sedekat-dekatnya tanpa menghitung desimal gitu ya teman-teman, bisa pakai pendekatan aja. Terus yang ketiga, materi bersifat hafalan. Diusahakan benar, karena hafalan tuh lebih ke ingatan ya teman-teman, nggak ngitung, nggak butuh waktu ngitung, tapi mengingat. Kalau memang dirasa nggak bisa ya udah lompatin gitu. Jangan terpaku satu, ini apa ya dia hafal, diingat-ingat apa, nggak ingat ya udah, nggak tahu ya udah, nanti kalau ada waktu bisa balik lagi ke soal tersebut gitu ya. Nah terus ada TBI. Untuk TBI ini soalnya dikit, 20 soal, ambang batasnya adalah 30. Ambang batas 30 dalam waktu 20 menit pengerjaan. Ini juga sama, satu soal kurang dari 1 menit.
1 menit. Satu soal 1 menit. Jadi masih oke lah ya. Terus sistem penilaiannya gimana? Sistem penilaiannya itu benar nilainya 5, salah 0, 0, 0. Jadi beda sama TPI ya. Kalau TPI tadi salamin 1, kalau yang TPA tadi salamin 1, untuk TBI-nya dia malah salahnya 0. Itu untuk tahun 2 tahun terakhir ya teman-teman ya. Kalau tahun sebelumnya dulu pernah pakainya skornya itu benar 4, salah -1. Cuman untuk tahun ini kita menunggu itu ya, info resminya ya teman-teman dari kedinasannya ya. Walaupun soalnya 20, tapi yang kita pelajari banyak banget nih, segini tuh. Lumayan banyak ya teman-teman. Nanti akan dibahas di video-video selanjutnya ada perhitungannya kalau 15 soal benar. Oh ya, ini BTW ini perhitungannya pakai yang benar 4, salah -1 ya teman. 10 soal benar, 10 soal 10 kali 4 40, 5 soal salah, dapatnya 35. Tadi ambang batasnya adalah 30, masih oke ya, walaupun agak ngepres. Dalam biasa yang atas itu untuk kategori rendah. Terus yang bawah 25 soal dikerjakan, 15 soal benar, 15 kali 4 ya teman-teman, 60. 10 salah, 50 masih oke lah. 30 dikerjakan, 20 soal benar, 20 kali 4 80, 10 salah dikurangi 10, 70. Ini bagus nih. Yang paling bawah itu yang siswa dalam kategori baik ya, atau tinggi. Untuk tipsnya, yang pertama menemukan clue di soal, jangan dibaca semuanya. Ya kalau sekiranya gak menemuin clue, kita bisa baca teman-teman. Yang kedua, jangan terpaku menerjemahkan kalimat. Jadi jangan diterjemahin satu-satu karena lebih ke strukturnya ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak tahu artinya, kecuali sinonim ya. Kalau sinonim harus tahu artinya. Kalau yang non sinonim, yang selain sinonim itu nggak perlu tahu artinya. Yang penting kita tahu strukturnya apa, pakainya yang mana, rumusnya gimana, dimasukkan, oke, siap, masukkan, cari jawabannya gitu ya. Yang ketiga yaitu belajar sedini mungkin. Kalau kalian itu sekiranya kok bahasa Inggrisnya jelek atau bahasa Inggrisnya belum bisa, sekarang bisa belajar dari sekarang, menemukan soal-soal dikerjakan, terus juga dicatat ya teman-teman ya. Kalau memang TPA-nya itu sudah bisa, TPI-nya tidak bisa, berarti persentase untuk belajar TPI-nya 2 kali lipatnya atau 3 kali lipat dari TPA gitu ya teman-teman. Nah, untuk itu ya teman-teman ya, untuk tips TPA TPI nanti nilainya jadikan 1 ya teman-teman. Jadi kalian dimaksimalkan semua, kalau bisa dimaksimalkan semua. Tapi kalau memang TPI-nya agak susah, ya udah kalian harus maksimalkan TPA, dimaksimalin TPI-nya minimal banget seambang batasnya, atau ngepres yang 35.35 tadi lah ya. Itu insya Allah aman. Tapi ya tergantung saingannya, balik lagi ke saingannya ya teman-teman ya. Nah gitu ya untuk TPA TBI. Tapi kalian harus tetap belajar SKD. Tahun kemarin tuh SKD-nya terakhir masuk pemeringkatan itu di poin 431. Itu diambil dari 3 kali formasi ya teman-teman ya. Nah 431 tuh minimal banget. Jadi tahun ini kalian harus belajar SKD, juga TPA TBI-nya dikencangin lagi. Agar apa? Agar tahun ini bisa masuk ke STAN ya teman-teman ya. Gitu ya. Oke, cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar atau bisa chat ke Gmail ya teman, Gmail. Walaupun belum ada Gmailnya sih. Di kolom komentar aja, kolom komentar. Nah, kalau seumpamanya nanti mau bahas TPA TBI, ditunggu video-video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Bye-bye.